Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ila an qala adabul ghusli. Bermula ini itu bab adab-adab mandi minal janabati daripada janabah. Kita sudah bahas tentang adab-adab wudu, maka sekarang kita bahas tentang adab-adab mandi. Fa idza asabatka janabatun, faida maka jika aswabat terjadi ka terhadapmu apa janabatun janabah, min karena sebab ihtilamin mimpi basah, aw wiqain atau bersetubuh suami dan istri. Maka yang harus dilakukan pertama kali adalah fakhudil ina'a ila al-mughtasili. Fakhud maka ambillah al-ina'a wadah ila al-mughtasili pada orang yang hendak mandi. Artinya bagi setiap orang yang pada akhirnya terjadi pada dirinya itu adalah janabah, baik karena sebab ihtilam mimpi basah atau karena sebab wiqa atau bersetubuh, maka bersegeralah untuk mandi. Maksudnya begitu, bersegeralah untuk mandi atau bersegera untuk menuju kamar mandi. Suruh ngapain? Mandi. Wagsil yadaika awalan salasan. Yang pertama, iksil dulu. Basuhlah yadaika kedua tanganmu awalan pertama kali, salasan 3 kali. Wagsil basuhlah yadaika kedua tanganmu awalan pertama kali, salasan 3 kali. Jadi sebelum mandi basuh dulu tangan tuh, ya. Epek-epeknya dibasuh dulu. Berapa kali? 3 kali. Kaget biasa aja Has. 3 kali Has, cuma 3 kali aja. 1, 2, 3. Wa azil, setelah itu azil, hilangkan apanya? Jarinya, bukan. Wa azil, dan hilangkan sesuatu apapun yang ala badanika yang ada pada badanmu. Minnya ini min bayaniyah. Min qadrin, dari setiap kotoran. Lihat tangannya, lihat kakinya ada kotoran atau enggak. Kalau ada kotoran dan sebagainya, dibersihkan terlebih dahulu sebelum mandi. Setelah itu apa? Tawaddo, berwudulah. Kama sabaqo, sebagaimana sabaqo telah lalu. Failnya kembali ke ma. Kama sabaqoma. Sebagaimana sabaqo yang telah lalu. Berwudu sebagaimana yang sudah dijelaskan. Ya, adab-adab wudunya dipakai. Fi wudu'ika lis-sholat, di dalam wudu'mu lis-sholati, untuk sholat. Ma disertai jami'id da'awati, seluruh doa-doanya, dibaca semuanya, diamalkan semua. Setelah itu apa? Akhir ghusla qadamaika. Akhirkanlah ghusla qadamaika, membasuh qadamaika, kedua telapak kakimu. Jadi wudu sampai pada akhirnya kepala. Nah, nanti pas giliran basuhan kaki, nanti jangan dibasuh dulu. Sebentar, nanti dulu ya. Nanti dulu. Kapan tuh? Setelah mandi. Ya. Ini kalau pendapat Imam Ghazali.
Apa tujuannya? Kaila yudi'a al-ma'u, agar kenapa? Hah? Belum dia? Oh. Kaila yudi'a al-ma'u, agar tidak menjadi sia-sia apa? Air. Artinya tidak sampai banyak menggunakan air. Sebenarnya boleh-boleh aja langsung kaki juga. Tapi kalau Imam Ghazali nanti dulu katanya kakinya setelah mandi baru kaki. Aduh. Faidha faragta minal wudu'i. Faidha, maka jika faragta kau selesai minal wudu'i, daripada wudu, maka fasubba al-ma'a, maka tuangkanlah olehmu al-ma'a, air, ala roksika, pada kepalamu, salasan 3 kali. Alirkan air ke kepala, 1, 2, 3. Wa anta, dan ketika mengalirkan air itu, anta, bermula engkau, nawin, itu berniat, raf al hadasi, menghilangkan hadas, minal janabati, dari janabah. Nawa itu al-ghusla bi raf'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Setelah itu, ala syiqqikal aiman, tuangkan air ala pada syiqqika, bagian sampingmu, al aiman, yang kanan. Syiqqika, bagian apa? Sisi bagian samping badanmu yang kanan, gitulah. Bagian kananmu. Salasan 3 kali. Suma, kemudian alal aisar, pada samping kirimu, salasan 3 kali. Di kepala dulu 1. Nah, ketika di kepala niat apa? Niat mandi besar, 1, 2, 3. Nanti kanan 1, 2, 3. Kiri 1, 2, 3. Ya, gitu. Ini sunahnya begitu sebenarnya. Sunahnya begitu. Itu sunahnya. Kalau kita biasanya gimana? Langsung gabrus. Tambah 1, 2, tanpa begitu langsung gabresan. Wadluk, dan pakailah sabun Lux. Wadluk, ditulis, dicatat. Wadluk, dan pakai sabun Lux. Wadluk, dan gosoklah. Wadluk, dan gosoklah, ma, apapun, akbala, yang menempel, yang berada, gitulah. Min badanika, daripada badanmu, wa ma adbaro. Diulang. Wadluk, dan gosoklah, ma, apapun, akbala, yang berada di depan. Akbala, yang berada di depan, apa ma, min badanika, daripada badanmu, wa ma adbaro, dan apapun, adbaro, yang berada di belakang. Depan gosok-gosok, belakang juga gosok. Ya, yang ribet itu kalau badannya agak besar tuh susah tuh belakang tuh. Paling ini ya. Enggak sulit itu ya. Digosok-gosok, sunah hukumnya ya, menggosok-gosok badan. Wa khalil sya'ra ra'sika waliyatika, dan khalil, selak-selakanlah, sya'ra, rambut, ra'sika, kepalamu, waliyatika, dan jenggotmu, di sela-sela ya, rambut di sela-sela gitu tuh ya, gitu. Nah tuh gitu ya.
Disela. Makanya apa Ustaz? Mau pakai tangan silakan, pakai sisir silakan, mau pakai kerukan pasir nggak apa-apa. Tahu kan yang tajam itu yang tiga begitu tuh apa namanya? Iya, garpu. Nah, garuk serahlah. Wa awsilil ma'a, dan sampaikanlah olehmu al-ma'a air kemana? Ila ma'atifi, kelipatan-lipatan al-badani badan. Lipatan-lipatan badan itu harus kena air. Awas jangan sampai tertinggal. Dan wa manabiti sya'ri, dan tempat tumbuhnya asy'ari rambut. Rambut yang mana? Ma, sesuatu yang khofa, tipis, minhu, daripada rambut. Wa ma kasufa, dan sesuatu kasufa yang tebal. Baik rambut yang tipis, khofa, ataupun rambut yang kasufa, yang tebal. Itu pun awas, hati-hati jangan sampai ada yang terlewatkan. Ya. Kalau ikan terlewatkan nggak jadi masalah, iklan mah ya. Kalau iklan, tapi kalau rambut awas hati-hati jangan sampai terlewatkan katanya tuh ya. Wahdar, dan waspadalah, hati-hatilah. Antamusa, akan hendaknya tamusa, kau menyentuh dzakaroka, farjimu, ba'dal wudu'i, setelah berwudu. Fa'in asobathu yaduka, fa'in, maka jika asobat, terjadi, hu, tamusa dzakaroka, apa yaduka, tanganmu, fa'id al-wudu'a, maka ulangilah al-wudu'a, wudu'mu. Fa'in asobat, maka jika asobat, tumibahu ing dzakaroka, apa yaduka, apa tanganmu, fa'id, maka ulangi al-wudu'a, ing wudu, diulang maning. Mandi besar itu pada dasarnya bisa menjadi pengganti daripada wudu sebenarnya. Dengan cara yang pertama, boleh kau wudu terlebih dahulu dalam rangka untuk melakukan hal yang sunnah, karena diantara sunnahnya mandi adalah berwudu sebelum mandi, itu sunnah. Oke? Paham nggak sampai di sini paham nggak? Diulang. Pada dasarnya mandi besar itu diulang. Bisa nggak paham? Pada dasarnya mandi besar itu bisa menggantikan wudu. Artinya setelah kau mandi besar tanpa berwudu lagi pun jadi masalah, langsung sholat. Tapi dengan beberapa syarat. Boleh, yang pertama, kamu wudu dulu sebelum mandi. Sekalipun wudu dalam mandi besar ini hukumnya sunnah. Dan wudunya sebelum kamu melepas pakaian. Ya, sebelum melepas pakaian, wudu terlebih dahulu. Dan hukumnya itu sunnah, wudu dulu. Selesai? Nanti ketika mandi, niatkan terlebih dahulu pertama kali yang disiram bukan kepala ini. Tapi yang pertama kali disiram adalah farji dulu. Mandikan farjinya dulu. Niat di sana, nawaitu al-ghusla li rafil hadasil akbari fadlan lillahi ta'ala. Itu niat di sini. Bersihkan dulu farjimu, ya, kubul dan dubur, bersihkan semuanya, sabuni dan sebagainya. Sudah selesai itu, nanti kedua kali niat lagi. Ya, kedua niat lagi, tapi niat yang kedua, ketika sudah niat yang kedua, mandi, awas hati-hati telapak tangan jangan sampai menyentuh farji, baik kubul ataupun dubur. Paham sampai sini? Paham atau tidak? Kalau pada akhirnya tangan kita menyentuh, telapak tangan kita ini menyentuh kubul dan dubur, perhatikan, kubul dan dubur kita sentuh dengan telapak tangan, maka pada akhirnya mandi besarnya tetap sah,
tapi ketika mau sholat itu wudhu lagi. Kenapa? Karena dianggap mandinya itu tidak sampai kemudian menggantikan wudhu atau tidak bisa sekaligus wudhu di sana. Tidak dianggap ada wudhu di dalamnya. Tapi kalau pada akhirnya ini telapak tangan kita ini tidak menyentuh, maka sekalipun tidak wudhu lagi, ya langsung sholat itu dianggap sah sudah. Kenapa? Karena mandi besar sudah di dalamnya sekaligus ada wudhu. Paham sampai sini? Bisa difaham? Paham ya? Paham ya? Paham ya? Awas. Sebenarnya hampir sama dengan ini. Makanya kata Imam Ghazali apa? Wahdar, hati-hatilah antamusa, kau menyentuh dakaraka farjimu ba'dal wudu, setelah berwudu. Nah, fa'in asobatu yaduka fa'idil wudu, maka ketika kamu menyentuh dengan dua telapak tanganmu, farjimu itu disentuh, maka setelah wudu, setelah mandi, wudu lagi. Paham ya? Sampai sini bisa dipaham? Oke. Jelas, awas, hati-hati ini. Jangan salah paham. Ya, jangan salah paham. Kurang paham atau sudah paham? Paham nggak? Jawab kalau paham. Saya khawatir nih, ragu nih. Kalau kamu nggak paham nanti jadi rancu nanti ibadah kamu. Paham apa enggak? Paham apa enggak? Paham enggak? Yang jelas, paham nggak? Jelas ya? Jelas kan Isna? Jelas ya? Tuh, kucing itu sampai digenteng ya. Wal faridatu, dan bermula hal yang difardukan min jumlati dzalika kulli, dari seluruh hal itu, kulli semuanya. Yang pertama an-niyatu, niat. Yang kedua izalatun najasati, menghilangkan najis. Wasti'abul badani bil ghusli, dan meratakan badan dengan mandian atau dengan siraman air. Di dalam kitab Imam Ghazali ini Bidayatul Hidayah, fardunya mandi itu ada berapa? Ada 3 ya. Niat, izalatul najasa, istiabul badani bil ghusli. Kalau di Safinah berapa? 2. Satu niat, yang kedua istiabul ma'i alal badan. Udah cuma 2. Ya pada akhirnya sama Ken. Nah, wa fardul wudu'i, dan bermula fardu wudu diantaranya 1 ghuslul wajib, membasuh wajah. Wal yadaini, dan membasuh kedua tangan, ma'al mirfaqaini, sampai 2 siku. Wa masu, dan mengusap ba'dir rasi, sebagian kepala. Wa ghuslur rijlaini ilal ka'baini, dan membasuh kedua kaki ilal ka'baini, sampai 2 mata kaki, marotan, sekali, karena meninggalkan hukumnya sunnah. Yang wajib berapa kali? 1 kali. 3 kali hukumnya. Yang wajib cuma berapa kali? Yang sunnah berapa? Yang wajib dipohon. Ma'an niyati wa tartibi, disertai dengan niat, wa tartib, dan tertib. Wa ma'adahu, dan sesuatu ada selain daripada hal yang difardukan, hukumnya ke fardu. Wama, dan sesuatu ada selain daripada yang fardu, sunanun, itu sunnah. Mu'akadun, jeung sunnah nate mu'akadatun, sunnah mu'akadah. Mana selain daripada 6 hal yang tadi.
Fardu wudu itu kan 6. Selain daripada 6 fardu wudu itu, selainnya sunnah. Dan anggapannya menurut Imam Ghazali, sunnahnya sunnah muakkadah. Mana diantaranya? Nih, telinga, kumur-kumur, istinsar. Itu hukumnya sunnah. Sunnahnya sunnah muakkadah. Fadluha kasirun, keutamaan sunnah muakkadah kasirun itu banyak banget. Wasawabuha jazilun, dan bermula pahalanya sunanun muakkadatun jazilun itu besar. Pahalanya besar ketika kita melakukannya. Wal mutahawinu, dan orang yang menyepelekan biha pada sunnah-sunnah. Wal mutahawinu, dan bermula orang yang menyepelekan biha pada sunnah-sunnah khasirun itu merugi. Bahkan ia yang menyepelekan sunnah-sunnah itu bi asli faraidihi, pada dasar kefarduan fardu wudu, mukhawatirun, itu membahayakan. Artinya sangat berbahaya sekali ya jika ada orang yang menyepelekan hal-hal yang sunnah. Khawatir apa? Khawatir nanti yang fardu-fardunya ada yang tertinggal kalau pada akhirnya menyepelekan hal-hal yang sunnah. Tuh. Takut ada yang, kan makanya kenapa ditiga kalikan itu, khawatir ada bagian yang pada akhirnya tidak kena air wudu. Makanya kenapa sunnah itu penting, khawatir ada hal-hal yang tertinggal dalam hal yang fardu. Sehingga pada akhirnya kata Imam Ghazali, fa inan nawafila, maka sesungguhnya hal yang sunnah itu jawabiru, dapat menyempurnakan lil faraidi, pada hal-hal yang fardukan. Jadi yang sunnah-sunnah itu jangan ditinggal ya. Jangan ditinggalin. Jadi mentang-mentang tahu yang rukun-rukunnya, tahu yang fardu-fardunya, enggak suinu farduna hungkul. Boleh yang fardunya saja kalau memang dalam keadaan darurat. Kalau pada akhirnya tidak dalam keadaan darurat, tidak dalam keadaan urgensi, maka sunnah-sunnah itu silakan diamalkan, jangan ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.